Pernah nggak sih kalian kepikiran bagaimana perusahaan logistik menentukan jumlah kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang? Kalau kendaraan yang digunakan terlalu sedikit, sebagian barang mungkin bisa tidak dikirim dengan tepat waktu. Nah, sebaliknya, jika kendaraan terlalu banyak digunakan, maka biaya perusahaan akan meningkat dan tidak efisien. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan kombinasi kendaraan yang tepat agar seluruh barang terangkut dengan armada yang optimal. Menariknya, permasalahan tersebut ternyata dapat diselesaikan menggunakan konsep matematika, yaitu sistem persamaan linear, matriks, dan metode Gauss-Jordan. Jadi, pada video ini kami ingin membahas bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam bidang logistik melalui sebuah studi kasus distribusi barang. Untuk memahami penerapan sistem persamaan linear dalam logistik, kita akan menggunakan sebuah studi kasus sederhana. Misalkan PT Logistik Nusantara menerima permintaan pengiriman barang ke beberapa wilayah tujuan di Bandung Raya. Total barang yang harus dikirim adalah sebanyak 40 ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan memiliki 3 jenis armada yang dapat digunakan. Truk kecil memiliki kapasitas angkut sebesar 2 ton, truk sedang memiliki kapasitas angkut sebesar 4 ton, sedangkan truk besar memiliki kapasitas angkut sebesar 6 ton. Karena kapasitas setiap kendaraan berbeda, perusahaan harus menentukan kombinasi armada yang tepat agar seluruh barang dapat terkirim. Selain kapasitas kendaraan, perusahaan juga memiliki beberapa batasan operasional. Batasan pertama adalah jumlah kendaraan yang digunakan hanya dalam 10 unit. Batasan kedua adalah total kapasitas seluruh armada harus mencapai 40 ton sesuai jumlah barang yang akan dikirim. Batasan ketiga adalah jumlah truk kecil dan truk besar yang digunakan sebanyak 4 unit. Dengan adanya batasan-batasan tersebut, perusahaan harus menentukan berapa jumlah truk kecil, truk sedang, dan truk besar yang harus digunakan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita akan memodelkannya terlebih dahulu ke dalam bentuk matematika. Langkah pertama adalah mendefinisikan variabel yang akan digunakan. Setelah variabel ditentukan, kita dapat mengubah informasi pada studi kasus menjadi sistem persamaan linear. Informasi pertama menyatakan bahwa jumlah kendaraan yang digunakan sebanyak 10 unit. Kendaraan terdiri dari truk kecil, truk sedang, dan truk besar. Maka diperoleh persamaan X plus Y plus Z sama dengan 10. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah seluruh kendaraan harus sama dengan 10. Informasi berikutnya adalah kapasitas pengiriman sebesar 40 ton. Setiap truk kecil mengangkut 2 ton, sehingga kontribusinya dapat dituliskan sebagai 2X. Sedangkan truk sedang mengangkut 4 ton, maka kontribusinya dituliskan sebagai 4Y. Untuk truk besar mengangkut 6 ton, sehingga kontribusinya dapat dituliskan sebagai 6Z. Karena total kapasitas yang dibutuhkan adalah 40 ton, maka diperoleh 2X plus Y plus 6Z sama dengan 40. Informasi terakhir menyatakan bahwa jumlah truk kecil dan truk besar yang digunakan sebanyak 4 unit, maka diperoleh X plus Z sama dengan 4. Dari ketiga informasi tersebut, diperoleh sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Setelah memperoleh solusi menggunakan metode Gauss-Jordan secara matematis, kami ingin mengimplementasikan penyelesaiannya ke dalam bahasa pemrograman Python. Alasan pertama kami menggunakan Python adalah karena Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam bidang data, optimasi, dan sistem informasi logistik. Python memiliki sintaks yang sederhana sehingga mudah digunakan untuk mengolah data numerik dan matriks. Selain itu, dalam dunia industri logistik, perhitungan tidak dilakukan secara manual setiap kali terdapat permintaan pengiriman baru. Jika perusahaan harus menghitung ulang secara manual menggunakan metode Gauss-Jordan, setiap kali ada perubahan jumlah barang, proses tersebut akan memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan.
Oleh karena itu, Python digunakan untuk mengotomatisasi proses perhitungan sehingga hasil dapat diperoleh dengan lebih cepat dan konsisten. Pada penelitian ini, Python tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan, tetapi juga digunakan sebagai alat validasi kapasitas armada. Setelah jumlah truk kecil, truk sedang, dan truk besar diperoleh, program akan menghitung total kapasitas armada yang tersedia. Selanjutnya, penggunaan dapat memasukkan jumlah barang yang akan dikirim, dan sistem akan secara otomatis membandingkan kapasitas armada dengan kebutuhan pengiriman. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengetahui apakah kapasitas armada masih mencukupi, digunakan secara optimal, atau justru mengalami overload. Penggunaan Python dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana konsep matematika yang dipelajari di kelas dapat diintegrasikan dengan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan pada bidang logistik. Meskipun studi kasus yang digunakan masih sederhana, konsep yang sama dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menangani permasalahan logistik yang lebih kompleks, seperti optimasi biaya distribusi, penentuan jumlah armada, maupun perencanaan rute pengiriman. Selanjutnya, kami akan menjelaskan beberapa potongan kode yang kami gunakan di pemrograman Python untuk menyelesaikan matriks menggunakan metode Gauss-Jordan. Yang pertama, kami menggunakan import numpy snp. Baris ini digunakan untuk memanggil library numpy yang berfungsi untuk mempermudah pengolahan data dalam bentuk matriks dan array pada Python. Lalu yang kedua, memasukkan matriks augmented. Bagian ini digunakan untuk memasukkan matriks augmented yang berasal dari sistem persamaan linear yang telah kami buat sebelumnya. Lalu yang ketiga, menentukan ukuran matriks, yaitu N sama dengan ln A. Fungsinya untuk mengetahui jumlah baris matriks sehingga pemrograman dapat melakukan proses eliminasi pada seluruh persamaan. Lalu, ada proses Gauss-Jordan, yaitu for I in range N. Bagian ini merupakan proses utama metode Gauss-Jordan yang digunakan untuk mengubah matriks dari awal menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Lalu yang kelima, menentukan pivot. Pivot digunakan untuk mengambil elemen pivot pada setiap baris sebagai dasar proses eliminasi. Selanjutnya, ada normalisasi pivot. Digunakan untuk mengubah nilai pivot menjadi 1 sehingga proses eliminasi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Lalu, ada eliminasi baris. Digunakan untuk menghilangkan elemen lain pada kolom yang sama sehingga diperoleh bentuk matriks eselon baris tereduksi. Lalu, menampilkan matriks akhir. Untuk menampilkan hasil akhir proses Gauss-Jordan yang berisi solusi dari sistem persamaan linear. Selanjutnya adalah mengambil nilai X, Y, Z. Digunakan untuk mengambil nilai solusi untuk mewakili jumlah truk kecil, truk sedang, dan truk besar. Lalu, ada input permintaan pengiriman. Digunakan untuk memasukkan jumlah barang yang akan dikirim sehingga sistem dapat melakukan validasi kapasitas armada. Selanjutnya ada menghitung kapasitas armada. Fungsinya untuk menghitung total kapasitas armada berdasarkan jumlah kendaraan dan kapasitas masing-masing jenis truk. Lalu ada validasi kapasitas. Seperti if, digunakan untuk membandingkan jumlah barang dengan kapasitas armada yang tersedia. Lalu ada status overload, ditampilkan apabila jumlah barang melebihi kapasitas armada sehingga diperlukan penambahan kendaraan atau penjadwalan ulang pengiriman. Lalu ada status optimal, yaitu alif.
menunjukkan bahwa kapasitas armada digunakan secara penuh dan sesuai dengan kebutuhan distribusi. Lalu yang terakhir ada status aman, yaitu else. Digunakan untuk menunjukkan bahwa kapasitas armada masih mencukupi untuk mengangkut seluruh barang yang akan dikirim. Setelah program dijalankan, pertama-tama kita mencoba memasukkan permintaan pengiriman sebesar 38 ton. Nilai ini dipilih karena berada di bawah kapasitas maksimum armada yang telah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar 40 ton. Dari hasil di atas, dapat dilihat bahwa kapasitas armada masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan distribusi. Sistem menampilkan status aman dan menunjukkan bahwa masih terdapat sisa kapasitas sebesar 2 ton. Hal ini berarti pengiriman dapat dilakukan tanpa perlu menambah kendaraan. Selanjutnya, dilakukan pengujian kedua dengan memasukkan permintaan pengiriman sebesar 45 ton. Nilai ini disengaja kami pilih karena melebihi kapasitas maksimum armada yang tersedia. Berdasarkan hasil validasi, sistem mendeteksi bahwa permintaan pengiriman lebih besar daripada kapasitas armada yang tersedia. Oleh karena itu, program menampilkan peringatan overload. Dalam kondisi nyata, perusahaan dapat menggunakan informasi ini sebagai dasar pengambilan keputusan. Misalnya, dengan menambah armada, melakukan pengiriman dalam beberapa tahap, atau menjadwalkan ulang distribusi agar tidak terjadi kelebihan muatan. Dari kedua pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa program Python berhasil menerapkan hasil perhitungan metode Gauss-Jordan ke dalam simulasi sederhana bidang logistik. Program tidak hanya menghasilkan solusi sistem matematis, tetapi juga mampu membantu proses validasi kapasitas armada sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan distribusi secara lebih efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem persamaan linear berhasil digunakan untuk memodelkan permasalahan distribusi barang pada perusahaan logistik. Model matematika yang dibentuk kemudian diselesaikan menggunakan metode Gauss-Jordan sehingga diperoleh kombinasi armada yang optimal, yaitu 2 truk kecil, 6 truk sedang, dan 2 truk besar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan distribusi sebesar 40 ton dapat dipenuhi dengan total 10 kendaraan yang sesuai batasan yang telah ditetapkan. Selain itu, implementasi Python berhasil mengotomatisasi proses perhitungan dan melakukan validasi kapasitas armada secara lebih cepat dan efisien. Melalui pengujian yang dilakukan, sistem mampu membedakan kondisi aman dan overload berdasarkan jumlah barang yang akan dikirim. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai penerapan sistem persamaan linear dan metode Gauss-Jordan dalam optimasi distribusi barang pada perusahaan logistik. Melalui studi kasus yang telah dibahas, kami dapat melihat bahwa konsep matematika seperti matriks dan persamaan linear dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan nyata di bidang logistik. Selain itu, penggunaan Python menunjukkan bagaimana teknologi dapat membantu mengotomatisasi proses perhitungan dan validasi kapasitas armada sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien. Kami berharap pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan matematika dan komputasi dalam dunia industri, khususnya pada bidang logistik. Matriks membantu menyajikan sistem